Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait sedang ramai isu tarif UMKM yang sudah mau habis di tahun 2024. Jadi pertanyaannya adalah, apakah tahun depan atau ini jadi tahun terakhir untuk bisa pakai tarif UMKM? Tergantung ya, tergantung. Karena di PP 23 tahun 2018 itu diatur untuk tarif UMKM itu untuk perusahaan yang badan, yang seperti PT, itu masa pakainya 3 tahun, CV 4 tahun, dan orang pribadi itu 7 tahun. Itu masa pemakainya adalah sejak dia terdaftar atau sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Jadi kalau misalnya si orang pribadi ini terdaftarnya itu sebelum peraturan ini berlaku, misalnya di 2017 atau bersamaan dengan peraturan ini berlaku di 2018, maka dia akan dihitung dari 2018, 7 tahunnya. Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tahun ini tahun terakhir. Dari tahun berikutnya dia sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM walaupun dia memenuhi syarat untuk menggunakan tarif UMKM. Ya. Nah, kalau dia terdaftarnya di tahun 2020, bagi 2020, 21, 22, 23, 24, dia baru 5 tahun. Dia masih bisa menggunakan tarif UMKM lagi untuk 2 tahun. Sepanjang dia masih memenuhi syarat untuk menggunakan tarif UMKM yang tadi. Misalnya, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Iya kan, tadi kalau nggak bisa, berarti kan dia kalau udah nggak bisa pakai nih, kan berarti dia udah nggak bisa pakai kan, berarti dia harus gimana toh? Oh, berarti yang paling terpenting itu bukan berdasarkan tahun 2018-nya, tapi tahun dia terdaftar ya Bu ya? Iya, jadi tahun dia terdaftar atau peraturan pemerintah ini berlaku gitu loh. Kalau sudah habis masa periodenya gimana Bu? Nah, kalau dia sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM, pilihannya dia harus memilih nih, apakah dia mau menggunakan norma perhitungan, menggunakan pembukuan, atau mungkin dia bisa saja mengalihkan usaha dari orang pribadinya ke badan dengan mendirikan PT perorangan atau CV atau PT. Ya biasa kan pada yang nanya tuh, emang bener apa tahun depan nggak bisa pakai? Kan saya bilang tergantung lah, pokoknya tergantung kapan dia terdaftar, ya kan? Kalau dia terdaftarnya sebelum aturannya berlaku, ya berarti dihitung dari 2018. Tapi kalau sesudah peraturan itu berlaku, ya dihitung pada saat dia terdaftar. Terus ada juga yang nanya gini, terus berarti kalau CV juga nggak bisa pakai ya? Misal CV PT gitu kan? Memang tahun depan juga udah nggak ada UMKM lagi. Ada yang nanya kayak gitu juga. Misalnya apakah CV atau PT itu juga berarti udah nggak bisa pakai UMKM. Misalnya dia tahun depan nih, dia mau bikin perusahaan baru gitu kan. Dia juga nggak bisa pakai. Ya enggak, kalau misalnya dia baru bikin tahun depan, ya tahun depan dia bisa pakai. Tetap masih bisa pakai tarif UMKM itu. Sejak kapan? Ya sejak tahun depan, misalnya tahun 2025. Ya dia kalau misalnya dia bikin CV, ya dia bisa pakai UMKM itu 4 tahun. Ya kan, 25, 26, 27, 28. Jadi bukan berarti, oh tahun depan semua tarif UMKM udah nggak ada. Enggak, gitu loh. Iya, jadi tergantung perusahaannya atau wajib pajaknya itu terdaftar. Intinya sih tergantung wajib pajak ini terdaftarnya kapan. Lebih dulu dia atau lebih dulu aturannya, dihitungnya dari situ. Simpelnya kayak gitu aja sih hitungnya. Oh itu kan kalau misalnya dia udah nggak bisa pakai nih UMKM kan, berarti dia kan harus memilih dong menggunakan norma atau pembukuan. Misalnya nih, kalau dia masih mau pakai orang pribadi ya usahanya, berarti dia pilih norma atau pembukuan ya kan. Nah di sini nih kita harus ada perencanaan pajaknya. Karena kenapa? Tarif pajak yang akan dibayar itu bakal beda. Selisihnya lumayan jauh. Gitu loh. Misalnya nih, dia bilang omsetnya 1M. Omset 1M. Dia kalau pakai norma, dia kenanya misalnya di 40%. Ya kan? Nah, 40% berarti kan 400 juta. Ya. Dari 400 juta ini nanti dikurangin PTKP, ya kan? Baru dihitung nih pajaknya. Itu kan berlaku tarif progresif kalau orang pribadi 5, 15, ya kan? 25. Ya, kalau 400 juta itu kan udah masuk 400, anggaplah dia PTKP single 54. Berarti kan masih 345 ya.
345. Nah, itu dia udah masuk ke level 25%. Selisihnya ya pajaknya pasti jauh lah, sama yang dia cuma bayar 0,5% dari 1 miliar gitu kan, yang dulu. Nah, kalau dia pakai pembukuan, ya berarti nanti hitungnya dari laba dia, laba bersih setelah koreksi fiskal. Jadi dia harus catat semuanya, harus jelas. Ada pembeliannya, ada penjualannya, ada biaya-biayanya, semua harus tercatat dengan jelas. Namanya juga pembukuan ya. Semua buktinya juga harus ada. Tapi kalau misalnya norma kan dia hanya dilihat dari omset, jadi dia masih kayak pencatatan aja gitu loh. Berarti sebenarnya ada kemungkinan lebih kecil tarif buat pembukuan ya Bu ya? Ada kemungkinan. Cuman emang lebih rumit aja daripada pencatatan. Betul. Sebenarnya sih kalau mau lebih kecil lagi tarifnya sebenarnya ya, dari usaha orang pribadinya dia alihkan saja gitu loh. Bikin badan usaha misalnya CV atau PT perorangan. Nah, dia kan masih bisa pakai dong tarif UMKM. Oke, buat di-extend lagi gitu ya, Bu? Iya, dia masih bisa pakai tarif UMKM gitu loh. Tapi tentu ya kalau dia udah bikin CV, PT perorangan maupun PT biasa, itu kan dia udah bentuk badan. Dia wajib pembukuan. Walaupun omsetnya masih di bawah 408. Wajib pembukuan, karena badan syarat ketentuannya dia harus pembukuan. Walaupun dia menggunakan tarif UMKM. Oh, berarti kasarnya mungkin setiap orang bisa dapat maksimalin 11 tahun ya Bu? Kayak 7 tahun. Kalau dia habis itu dia kalian bikin CV ya kan? Buat 4 tahun itu. Iya, tapi dengan syarat harus pembukuan tadi ya? Iya, cuman ya kalau dia tetap bilang, enggak lah, usaha saya kan masih kecil, masih tetap mau di atas nama pribadi, ya kan? Ya berarti dia pilihannya cuma 2, mau pakai norma atau pembukuan, dan tarifnya itu tarif progresif. Iya, yang tadi ya? Iya, yang 5, 15, 25, 30, 35. Gitu. Tapi kalau dia mendirikan badan usaha, ya kan? Ya berarti kan untuk kalau CV kan 4 tahun pertama nih, ya kan? Atau PT perorangan kan 4 tahun pertama. Itu dia masih bisa pakai tarif UMKM. Setelah itu dia pakai tarif umum untuk badan. 22% dari laba. Tentu kalau omsetnya di bawah, setelah lewat 4 tahun ya, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu ada fasilitas pasal 31E, diskon 50%. Jadi tadi harusnya dia dari laba bersihnya setelah koreksi fiskal dikenanya 22%, kena potong diskon 50%, jadi 11%. Tetap lebih rendah sih kalau menurut saya. Daripada dia tetap di orang pribadi. Cuman ya pasti lebih ribet lah ya, kan harus pembukuan, harus ya semua dokumen, arsip semua harus simpan gitu. Ya mana tahu nanti sama pemerintah diperpanjang, berharap aja. Ya, masih ada sebulan lagi ya, Desember ya. Kalau Desember keluar peraturan baru, ya dia memperpanjang, ya pasti berlaku lagi gitu. Ada kemungkinan diperpanjang nggak Bu kalau ngelihat alurnya? Tergantung menteri kita ya nanti. Banyak sih yang berharap, soalnya kan rata-rata yang orang pribadi gitu kan usahanya masih kecil-kecilan ya. Masih ya kalau disuruh pembukuan kan mereka pasti nggak ngerti lah. Juga nggak, maksudnya mau fokus usaha gitu kan. Mana mau ngurusin pencatatan, udah syukur kalau ada, ya kan, udah bagus gitu. Kalau disuruh pembukuan, ya kayaknya sih pada nggak bisa, nggak mungkin juga sih mereka mau bayar lagi gitu kan untuk keluarin kos. Jadi mereka sih berharap ya diperpanjang. Oke, ada lagi Bu? Sudah. Oke, terima kasih Bu untuk ya, penjelasannya. Okay.